Kolo gua ibilahi, gua sebel suker iki. Dan medianya itu kan lewat yang bagus-bagus. Karena secara logika kita membuangi energi negatif. Jadi kan harus dengan media yang bagus-bagus. Kalau kita ruatan sengkolo itu dari selamatan, ya kita gunakan bahan-bahan yang bagus. Terus kalau bunga ya dipilih yang bagus gitu kan, itu ada filosofinya semuanya nanti. Kalau bunga gitu ada filosofinya, bunga setaman itu ada filosofinya, mawar abang, mawar putih itu bawa biung dadi siji. Kan dadine getih karo banyu putih, bahasane banyu putih. Dadine kan awake dhewe iki. Kembang kenongo kan ya ada artinya sendiri. Puring terus napa Nyai? Puring itu yang sing koyo ning biasane akeh ning kuburan ning ngene pager lek wong desa. Sing blentong-blentong kuning-kuning kuwi. Apa ya blentong-blentong kuning gitu? Puring biasanya dibuat pagar kalau di desa itu. Biasanya yang kuburan akeh puring, terus andong yang kayak pohon kelapa punya panjang merah itu andong. Puring, andong, ringin, debo kan ada filosofinya. Janur. Itu kalau janur kan kehidupan itu. Janur itu filosofi kehidupan. Pohon kelapa itu kan filosofi kehidupan itu. Setiap dari pohon kelapa itu nggak ada yang dibuang. Dari buahnya, daunnya, pohonnya itu kan berfungsi semua. Itu nilai kehidupan. Ada artinya. Terus kembang kantil, kemantile ngati marang Gusti. Kemantile ngati marang Gusti. Kembang kantil kan kemantile ngati marang Gusti. Gitu loh. Jadi ada filosofinya sendiri-sendiri, dan itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Koyok puring, andong itu ada fungsinya sendiri-sendiri juga semua. Koyok puring kan banyak orang wong desa kan mesti nandur puring, nandur andong di depan rumah gitu. Itu penolak itu semua, penolak bala semua. Penolak energi negatif ya. Makanya kita belajar ilmu kejawen, belajar ilmu Jawa itu, oh baik kok matuk ya, meskipun sulit. Itu kok di logika sama prakteknya itu kok masuk gitu loh. Iya kan? Memang ruwibet, Jawa itu ruwibet. Cuma itu ada artinya sendiri-sendiri. Gitu loh. Makanya orang ruatan sengkolo itu diambil yang baik-baik. Dari bahan yang baik-baik. Terus harus ngerti artinya ini buat apa itu harus ngerti. Gitu. Itu like kembang apa wau setaman gitu. Kalau 7 rupanya. 7 rupa itu biasanya dari bunga-bunga ya warnanya kuning. Dari apa itu filosofinya kehidupan kan berwarna ya. Kehidupan berwarna. Dari bunga itu kan muncul aroma wangen. Antara bunga satu kan beda, wanginya kan beda. Semua memberikan kewangian, cuma beda. Dari itu ada filosofinya juga, aromanya. Kehidupan orang kan berwarna-warna. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang positif, ada yang negatif. Kan difilosofikan dari itu. Gitu. Kembang setaman, kembang 7 rupa, kembang telon. Kalau kembang telon sendiri Nyai? Kembang telon kan terdiri dari tiga jenis bunga ya. Misalnya merah, terus itu bunga kenanga itu merahnya dari mawar, terus salah melati atau kantil. Kan ada tujuannya sendiri dan fungsinya sendiri. Manfaatnya Bunda? Dari manfaatnya kalau semua sama sih sebenarnya. Tergantung fungsi dan tujuannya itu apa gitu loh. Gitu. Kalau ruatan ini harus pakai bunga ini, terus kalau selamatan untuk among atau untuk sawisan atau itu pakai bunga telon. Kalau bunga 7 rupa itu untuk biasanya untuk penyucian gitu pakai bunga 7 rupa. Kados menjamah diri itu 7 rupa tanya. 7 rupa bisa. Kalau kembang setaman? Bisa juga.
Bisa, semua bisa. Tergantung kita Tujuan. maunya pakai yang mana. Tergantung ke diri kita sendiri. Tapi yang paling biasanya Nyai di yang apa namanya konsul ke Nyai, biasanya Nyai menyarankan yang mana? Aku bunga 7 rupa. Itu lebih afdol tuh Nyai. Karena yang kebanyakan ke saya itu ruwat, melukat diri. Melukat diri. Dan dari itu bunga kembang setaman itu ada filosofinya yang tak ambil dari itu. Jadi saya harus juga pakai logika, juga pakai kedalaman batin. Nggak bisa. Kalau saya dari logika, bunga itu kan yang tak bilang tadi, bunga 7 rupa itu ada artinya sendiri-sendiri. Kalau dari kedalaman batin, yaitu kita yang dibersihkan itu ke dirinya sendiri itu. Kalau mandi, ya. Kalau mandi kembang itu airnya kita sediakan, kita taruh bunga itu harus direndam dulu berapa? Biasanya saya suruh rendam dulu. Kalau siang gitu tak suruh ngerendam. Sebenarnya lebih bagus dijemur di matahari ya. Jadi ditaruh bunga 7 rupa ya. Contohnya bunga 7 rupa ditaruh di baskom atau di tempat yang agak kecil, direndam dulu, dijemur, nanti kan sarinya keluar itu. Baunya bunga itu baru nanti kalau dibuat mandi itu ditaruh di tempat yang besar dibuat mandi. Dan mandinya itu kalau kita membersihkan diri, istilahnya kita mandi aura gitu Nyai. Itu memang harus telanjang atau harus pakai apa? Gimana? Kalau kita mau mandi aura, istilahnya mandi kembang, mandi aura kayak gitu, kita pakai baju nggak sih Nyai atau telanjang gitu aja? Kalau filosofiku ya, itu kan tergantung ke diri sendiri-sendiri ya, Mbak Raya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka Mas Nun Sewu ya, telanjang. Soalnya kenapa? Kita membuka diri kita sendiri. Kita membersihkan diri kita sendiri. Wong kita terlahir di dunia ini kan tanpa busana, tanpa selai kain pun. Nah itu yang diambil kan mensucikan diri seperti yang baru dilahirkan. Kan harus telanjang. Kalau aku cuma karena kebanyakan anak-anak pakai kemben ya silakan, tergantung ke dirinya sendiri. Kalau filosofiku itu aku lebih suka ke telanjang. Telanjang. Karena apa? Ada filosofinya. Kita terlahir di dunia ini bersih dan keluar itu tanpa sehelai kain pun. Otomatis kita melukat, membersihkan diri, ruatan kan harus bersih lagi. Seperti bayi yang baru lahir lagi. Filosofinya seperti itu. Tapi praktisi lain ada yang ada sih soal praktisi yang kalau mandi itu harus pakai sewek gitu istilahnya. Ada yang seperti itu. Tergantung. Kalau di tempat umum terbuka, di laut, di Parangkusumo kan ya nggak mungkin kita telanjang, kan nggak mungkin banyak orang kan juga mungkin jadi tontonan lah kan nggak mungkin. Yes, pakai ya tertutup lah gitu kalau melukat. Tapi saya jarang melukat di laut gitu. Jarangnya. Aku lebih suka melukat di Nun Sewu ya. Beda orang beda ya. Kalau saya lebih suka melukat di air yang gerojokan. Yang grojok, yang mengalir. Langsung mengalir. Gitu ya. Oke. Nyai pengalamannya di Parangkusumo melukat di situ pernah nggak? Sayang melukat enggak ya di Parangkusumo. Enggak pernah. Cuma meditasi saja sama di Parangcempuri. Cempuri. Pengalamannya Nyai selama menjalani spiritualis di sini pripun? Memang kalau di Parangkusumo itu gerbang utama ya. Kan Nun Sewu. Kalau kerajaan sana kan ada gerbang utama, terus ada alun-alun. Ada yang bagian sana kan luas. Dan itu kan ditunggu, mamanya ya ada panglimanya sendiri, terus ada menteri ini ada itu. Kan ada Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul, Mbok Kidul kan ada sendiri-sendiri. Tugasnya sendiri-sendiri nanti. Menunggu ini tugasnya ini. Kalau yang kulon itu di
Pangandaran. Nggih, Pangandaran Jawa Barat nih. Di Pangandaran Jawa Barat. Kalau yang sana kan di Bali. Di Bali itu di mananya? Di Kuta. Di yang sebagian timur. Bagian timur sebelah Apa mana? ada di Bali? Bagian timur kemarin di mana Aku sih? nggak terlalu hafal ya di Bali. Iya, di Bali. Kalau di sana tuh bingungnya ya, timur barat. Saya bingung juga di Bali. Cuma aku pernah meditasi dulu di apa ya, pura di Bypass kalau nggak salah, di puranya Dewi Kwan Yin. Itu ada. Itu gerbang bagian Iya, saya tahunya, ya. gerbang Dewi bagian Kwan timur. Bagian timur berarti itu kulon nggih Nyai. Kilen nggih. Timur itu Etan, bagian Etan Etan nggih. nggih. Oh nggih, etan-etan nggih. Terus yang di Alas Purwo itu juga kan luas itu. Alas dilihat- Purwo itu juga tuh. ada itu yang pantai yang ada gua Kalong itu. Geng gua kalau. Itu ada salah satu pintunya. salah juga. satu pintunya. Cuma iki corone alun-alun kulon, alun-alun Gitu, timur, kidul kan gitu. gitu, ada hanya sendiri-sendiri dan aja penjaganya sendiri-sendiri. Nggak sembarang orang bisa masuk ke situ. Nggak sembarang orang bisa masuk ke situ karena ada Ki Nyoro Kidul, Mbok Kidul, Kanjeng Ratu Kidul itu ada tingkat-tingkatan. Jadi nggak hanya satu itu Nyoro Kidul disebut Nuwun Sewu nggih. Iya. Nuwun Sewu disebut Nyoro Kidul iki enggak. Dan wongnya kelambi ijo gini enggak. Ada sendiri, mungkin piyambake yang ini yang nunjukin ke jenengan yang ini. Cuma nanti ada tingkat-tingkatannya sendiri. Pengalaman Nyai Dan Nuwun Sewu nggih, Nggih. Nuwun Sewu banget. Kalau orang sudah dapat wisik, memang benar-benar ketemu yang ibu ya, itu nggak mungkin dibicarakan ke orang. nggak pamer, nggak diomong-omong nih gitu nggih. Soalnya Nuwun Sewu dari pengalaman saya dan penglihatan saya, piyambake itu nggak mau terekspos. Kalau yang terekspos itu hanya yang namanya menteri. Itu piyambake itu nggak mau terekspos Seneng, dan Nuwun Sewu tidak memakai baju warna hijau. Senes nggih. Nyai. Justru tidak memakai baju warna hijau Nuwun Sewu lho ya. Dan piyambake mboten purun terekspos. Nggih. Namanya bukan Nyiro Kidul atau Ratu Pantai Selatan, bukan. Dan namanya mboten purun terekspos. Aslinipun nggih mboten gadah nama ngeten nggih. Jadi dia punya Ada nama, cuma mboten purun terekspos. rahasia. Rahasia, mboten purun. Dan itu Nuwun Sewu ada kunci sandinya. Di paspornya ada nggih. Ada pasportnya sendiri. Setiap orang yang ditemui Nyoro Kidul itu punya paspor sendiri. Tapi kalau Nuwun Sewu nggih, kalau orang menggambarkan sampai detail, orangnya pakai ageman ijo, pakai belat kelat ini, pelat ini jan mujud secara nyata itu kalau orang nggak ketiban wisik, memang benar-benar punya kunci sandinya itu nggak bisa. Itu mesti ngapusi. Nuwun Sewu itu mesti ngapusi. Nggak semua orang saya bilang kayak gitu, nggak. Yang punya wisik dan sudah dikasih kunci sandi. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tentu, hanya orang-orang pilihan, dan Nuwun Sewu benar-benar suci. Gitu. Orang-orang yang benar-benar bersih hatinya ya. Nyai. Benar-benar suci, bersih hatinya. Kalau orang wongnya nggih klat bahu, klat iki, nggih ageman iki, nggih iki. Itu kan sudah banyak nek lukisan Nuwun Sewu kan kados ngeten iki kan banyak. Orang sudah memvisualisasikan, wong Nyiro Kidul iki koyo iki. Kan sudah memvisualisasikan. Gitu loh. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan anginnya itu beda. Ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Pripun? Yang leluhur nggih Nuwun Sewu, leluhur dari sana itu ada ciri-cirinya sendiri. Kalau angin itu, kalau yang positif ya, yang positif itu, angin positif itu dingin. Ke tubuh kita tirakat itu mendekat atau itu anginnya dingin. Masuk ke sini tuh dingin. Badan ini dingin, tapi beda
kalau ibu itu beda. Anginnya dingin sampai ke hati. Karena piyambak itu mempunyai kewelas asihan tinggi. Welas asih kan dari sini. Nggih. Kewelas asihan kan dari hati. Gitu loh. Jadi masuknya ke dalam hati. Anginnya beda. Saya jelaskan secara nalar itu sulit. Gitu. Nggak bisa divisualisasikan. Boten saged dan piyambake boten purun. Sebenarnya ngoten nggih. Nggih, piyambake boten purun terekspos boten purun. Kalau yang menemui orang-orang itu biasanya nun sewu abdi-abdinya. Ratu Berarti yang Kidul, istilah memperlihatkan nggih. itu Ratu Kidul, Nyoro abdi Kidul, dalam Mbok ada. Kidul gitu. Kan ada masing-masing tugasnya. Nggih. Dan itu sudah kejatuhan wisik. Yang Nyai disebutkan tadi pernah bermeditasi di mana Nyai? Yang ada Dewi Kuang Imnya itu di Bali ya Nyai? Itu dekat pantai. Dekat pantai. Saya pernah melihat di TV itu katanya perwujudan dari Ibu Ratu Dewi Kuang Im itu, bukan? Atau menurut Nyai? Versinya kan sendiri-sendiri, saya nggak mau terlalu ancang ke dalam sana ya. Memang yang Mbak Em boten purun terekspos. Gitu Jadi aja. perlambang kalau orang Chinese ya, itu kan melambangkan Dewi Kuan Yin, kan Dewi kewelas asihan yang sangat tinggi gitu loh. Jadi orang Chinese atau orang anu itu mempercayai Dewi Kuan Yin itu ya Ibu Ratu, tergantung apa ya penafsirannya Penafsirannya sendiri-sendiri. beda-beda. Gitu.